Alhamdulillah, bantuan sosial baik yang sifatnya reguler maupun non-reguler, baik PKH, sembako, dan bansos yang lainnya sudah banyak yang tersalur di akhir tahun 2024 ini, di bulan Desember ini. Namun memang masih ada beberapa KPM atau daerah yang masih menyalurkan bansosnya di detik-detik akhir tahun 2024 ini. Nah, menyongsong tahun baru, tahun 2025, alhamdulillah ada kabar bahagia di mana Kementerian Sosial ini diinformasikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial tahap 1 di tahun 2025. Kira-kira tanggal berapa ya? Apakah bulan Januari akan disalurkan? Nanti akan kita bahas ya terkait hal itu dan juga updating terbaru terkait penyaluran bansos di bulan Desember 2024 ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, Sobat YouTube, kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya ya. Berbagai jenis bansos, baik yang sifatnya reguler maupun non-reguler, alhamdulillah sudah banyak yang tercairkan ya di bulan Desember 2024 ini. Tapi hari ini dan beberapa hari ke depan memang masih ada KPM-KPM yang sedang proses penyaluran atau pencairan bansos ya. Di antaranya ada KPM penyaluran dari pos ya di daerah-daerah tertentu ya yang sudah dijadwal memang mulai awal. Kemudian ada juga KPM yang baru cair lagi di kartu KKS-nya ya di minggu-minggu ini, bahkan hari ini walaupun hari libur ya, hari Natal. Nah, akan tetapi masih ada pencairan, jadi nggak libur. Nah, karena tahun 2024 ini hampir berlalu, habis ini kita menyambut tahun baru 2025. Nah, ini di tahap 1 tahun 2025, bansos reguler, PKH dan sembako atau BPNT diinformasikan akan dipercepat penyalurannya. Wah, kira-kira kapan ini ya? Apakah ini kabar baik atau tidak ya? Nah, kira-kira tanggal berapa dan bulan apa? Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana? Bansos Anda apakah sudah pada cair atau mungkin masih ada yang menunggu? Kalau yang sudah terjadwal dari pos, ini kan tinggal nunggu ya. Karena yang dari pos ini jadwalnya itu ada yang penyaluran hingga sampai akhir bulan Desember 2024. Nah, untuk penyaluran yang lewat pos, itu langsung disalurkan untuk 6 tahap ya, atau 6 bulan. Maksud saya 2 tahap atau 6 bulan ya. Jadi alokasinya itu yang disalurkan dari pos itu mulai alokasi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi dapatnya itu ya double-double ya karena 2 tahap. Sembako itu kalau Rp200.000 per bulan, kalau mulai alokasi bulan Juli hingga Desember 2024 berarti dapatnya langsung Rp1.200.000. Sedangkan bantuan PKH itu kan tergantung dari komponen ya. Kalau misal punya anak usia dini atau balita, 1 orang dalam keluarganya, nah dalam 1 tahap kan dapatnya kalau lewat pos kan triwulannya itu dapatnya Rp750.000. Kalau 2 tahap atau 6 bulan berarti dapatnya langsung Rp1.500.000. Nah kalau dapat PKH plus sembako, ini sangat banyak sekali nominal uang yang akan diterima. Nah tapi tunggu dulu ya. Bansos yang Anda terima, kalau nominalnya mungkin jutaan rupiah, tolong ya, ini digunakan sebaik mungkin. Ya, lebih baik atau alangkah baiknya itu digunakan untuk modal usaha. Karena 2025 nanti
Ini nanti ada target-target agar KPM ini bisa graduasi dengan usaha-usaha, ya. Jadi agar tidak ketergantungan, ya. Kementerian Sosial nanti itu akan berupaya, ya, agar keluarga penerima manfaat, ya, penerima PKH atau sembako, nah ini nanti bisa berdaya, khususnya yang muda-muda ini, ya. Nanti harus ada yang graduasi, ini targetnya, ya. Jadi siap-siap karena datanya juga nanti akan dipadankan menjadi data tunggal sosial ekonomi, bukan DTKS lagi. Nah, jadi nanti mungkin tingkat perekonomian itu akan terlihat di situ apabila data sudah disinkronkan, ya, dengan BPS dan dengan kementerian yang lain, ya. Nah, jadi siap-siap saja tahun 2025, ya. Nah, untuk bansos yang masih salur di akhir bulan Desember ini, ya, ini juga ada yang masih cair lewat kartu KKS, khususnya KPM validasi, ya, baik yang dapat PKH baru maupun yang dapat sembako atau BPNT baru, ya. Nah, bagi yang belum terisi saldo bantuan atau belum cair, pastikan dulu nama Anda di DTKS, baik dicek melalui cek bansos maupun di SIKNJ. SIKNJ ini yang bisa melihat, ya, operator SIKNJ-nya ada di desa atau kelurahan atau pendamping. Nah, itu pastikan dulu Anda masih aktif penerima bansos sampai periode Desember 2024 ini. Kalau masih aktif tapi bantuannya belum diterima, ya tunggu saja dulu, ya, sampai akhir bulan Desember 2024 ini. Nah, tahun 2025 ini kan tinggal menghitung hari saja, ya. Kurang 6 hari lagi kita sambut tahun baru, tahun 2025. Ada kabar yang membahagiakan nih di tahun 2025 untuk para penerima manfaat, ya, bansos baik PKH maupun BPNT atau sembako. Nah, saya bacakan, ya. Ini informasinya langsung, ya, dari Kementerian Sosial resmi. Kementerian Sosial akan meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial guna mengantisipasi kenaikan PPN dan rencana pembatasan subsidi. Tenaga ahli Menteri Sosial bidang perencanaan dan evaluasi kebijakan strategis, Andi Kurniawan, mengatakan program reguler bantuan sosial Kementerian Sosial akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan. Wah, ada bansos tambahan juga nih kayaknya. Wah, kita tunggu saja kira-kira apa, ya. Hingga saat ini, bansos tambahan masih dalam tahap pembahasan. Diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin, kata Andi, Minggu 22 Desember 2024 kemarin. Nah, kayaknya sih ini berhubungan dengan BBM atau BLT BBM kemarin, ya. Tapi kita tunggu saja nanti, ya, info resminya, ya. Nah, beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos diantaranya percepatan penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH yang menyasar 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat yang semula dijadwalkan pada akhir triwulan 1. Berarti kalau triwulan 1 itu di akhirnya berarti seharusnya Maret, ya, Januari, Februari, Maret seharusnya disalurkan. Tapi ini kok percepatan penyaluran yang semula dijadwalkan akhir triwulan 1, nah, silakan disimak, akan dipercepat pada awal tahun 2025. Wah, ini kabar bahagia. Kalau awal tahun, berarti ya kemungkinan adalah di bulan Januari tahun 2025. Nah, silakan disimak lagi, ya. Selain itu, bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM juga akan disalurkan setiap bulan dan segera digelontorkan di awal tahun 2025. Wah, apakah nanti artinya akan cair 1 bulan sekali, ya, sembakonya di tahun 2025? Kita tunggu saja, ya, nanti, ya. Nanti kita akan pantau, ya, melalui SIKNJ. Apakah nanti munculnya itu Januari saja, ya. Kalau 1 bulan sekali berarti ya Januari saja nanti berarti munculnya, ya, 200.000. Tapi kita tunggu saja nanti, ya, untuk info lebih lanjutnya, ya. Kemudian sejak awal 2025 nanti Kemensos juga akan menanggung bantuan makanan bergizi gratis
untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia. Nah, kalau ini kan sudah berjalan ya di tahun 2024 dan nanti akan diperpanjang. Lansia atau disabilitas tunggal ya yang permakanan yang setiap harinya diantarkan langsung ke rumahnya dalam bentuk makanan jadi ini ya. Dan juga ada pula bansos atensi untuk anak yatim piatu ini menyasar 270.000 anak yatim piatu. Nah, ini masih berlanjut juga ya. Selain itu, bansos kenaikan PPN 12% ini juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi KPM PKH yang graduasi. Nah, ini nanti kalau KPM ada yang graduasi ya, itu akan diberikan modal usaha. Ya, ini KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah. Target dari Gus Menteri, Bapak Mensos Saifullah Yusuf, graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM. Nah, program-program Kemensos ini akan disalurkan berdasarkan data tunggal terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan penyempurnaan dari DTKS. Andi mengatakan program Kemensos diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan. Nah, ini ya, tadi itu sudah dengar kan, bahwasanya Gus Menteri ya, Pak Saifullah Yusuf, itu merencanakan graduasi itu targetnya tahun 2025 itu ada 480.000 KPM. Nah, jadi mungkin perpendamping itu nanti harus menggraduasi 10 KPM PKH. Siap-siap ya. Kalau mungkin ada yang sudah sejahtera, ada yang sudah mulai usahanya berjalan, berkembang ya, bahkan pendapatannya atau keuntungannya naik. Nah, ini siap-siap untuk digraduasi, tapi nanti akan disiapkan untuk bantuan modal usaha. Seperti itu ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.